Halo teman-teman, selamat datang di Pencipta Jenius. Ayo, kita minum soda. Bagaimana akhir minggumu? Aku agak berat, banyak pekerjaan dan hal seperti itu. Dengan sedikit tisu toilet 3 lapis dan bantuan tongkat kayu, bersihkan semua sisa gula dari wadahmu. Ambil kotak kardus kecil dari produk yang baru saja kamu beli dan buka seperti kalkun Natal dengan gunting. Lanjutkan untuk memotong karton memanjang di setiap lipatan yang sudah ditandai pada kotak. Tahukah kamu bahwa lebih mudah untuk memotong karton di sepanjang garis yang terlipat? Aku baru tahu akhir-akhir ini. Dengan spidol permanen dan penggaris, gambar setengah segitiga pada setiap potongan kardus. Apakah kalian pernah belajar matematika dasar? Ini adalah gambar segitiga dengan sudut 90 derajat. Sepertinya aku tahu siapa yang gagal matematika. Potong segitiga karena kita akan menggunakannya untuk menggambar dua lainnya yang kita butuhkan sehingga semuanya identik seperti si kembar di film Disney itu. Pernahkah kamu melihatnya atau sudah terlalu tua untuk generasimu? Ambil lem supermu dan oleskan sedikit ke seluruh sisi panjang segitiga. Tempelkan ke botol Coca-Cola sampai terlihat seperti pesawat luar angkasa Darth Vader. Loh, orang jahat dari Star Wars. Aku selalu menyukai pesawat mereka. Mereka lebih mengesankan daripada kapal Jedi. Setelah roket kita siap, lanjutkan untuk membuat seluruh struktur penahan sehingga dapat mencapai tak terhingga dan melampauinya. Pertama, kita membutuhkan tabung plastik PVC yang akan masuk ke dalam roket. Tapi tidak bisa lepas begitu saja. Jadi kita akan memperbaiki masalah kecil itu dengan sedikit plester. Bungkus salah satu ujung tabung sehingga persis dengan ukuran bukan botol. Ini akan memastikan tidak bergerak 1 mm pun. Bagaimana kalau kita mulai dengan instalasi listriknya? Kupas salah satu ujung kabel yang baru saja kamu potong sampai kamu dapat melihat untaiannya. Oleskan lem panas di dasar untaian tembaga dan masukkan kawat melalui tabung plastik. Pastikan untaian tembaga keluar dari ujung yang dekatkan. Dengan beberapa kertas aluminium, buat bola di sekitar kabel untuk menyumbat sehingga terpasang dengan baik dalam tabung. Segel mereka dengan lem panas untuk memastikan mereka tidak bergerak. Dengan kabel ini siap, mari kumpulkan semua yang masih hilang dari rangkaian listrik. Ambil pensil dan kertas. Kita membutuhkan satu silinder ini dengan kabel, tombol dengan lebih banyak kabel, dan tombol penjahat merah. Hubungkan kabel merah dari trafo ke kabel merah di snap. Kemudian kabel merah dari kancing dan kabel hijau dari trafo dihubungkan ke masing-masing pin pada tombol. Kita perlu sebotol permen warna-warni. Kurasa di Indonesia yang banyak dijual adalah permen M&M. Ambil tabungnya saja. Setelah memotong, kita perlu membuat lubang besar untuk masukkan saklar kita. Kupikir aku akan menghentikan dietku dengan camilan lezat ini. Tunggu. Sepertinya aku mencakannya ketika aku minum soda kecil itu di awal. Buat lubang dan masukkan komponen listrik ke dalam wadah. Kemudian sambungkan kabel dari tabung ke kabel kuning dari trafo. Dengan beberapa selotip kecil, tutup sambungan antar kabel untuk menghindari kecelakaan. Akhirnya aku selalu membuang banyak selotip karena menempelkan jariku lalu menempel satu sama lain. Benar-benar kacau. Oleskan lem di sekitar lubang tempat kancing terhubung agar tidak terlepas. Beri sedikit lem lagi di dekat ujung tabung plastik dan tempelkan pada kaleng ringles. Dengan baterai terhubung, kita bisa membuat percikan api keluar dari untaian kawat. Karena banyak dari kita di sini memiliki akurasi yang buruk, kita akan membuat pengeker dengan tutup untuk membantu. Kamu dapat menggunakan spidol berwarna beda untuk membedakan area yang harus kamu bidik. Aku harap kamu memiliki bidikan yang lebih baik daripada aku. Setelah teropong holografik kita yang indah sudah siap, oleskan lem instan ke bagian kecil tutupnya dan dekatkan ke lubang wadah. Semprotkan sedikit bagian dalam roket luar angkasa kita dengan parfum tertua nenekmu dan pasang di tabung plastik. Apakah kamu ingin mencobanya? Kurasa kaleng keripik malang ini tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Sedikit lebih keras dan kita akan membelahnya menjadi 2. Lihat betapa tingginya. Begitulah tingginya pesawat terbang. Kamu juga bisa membuat 2 dan bermain dengan temanmu untuk melihat roket mana yang lebih jauh. Atau terus menembak jatuh benda-benda kecil dengan proyektil raksasamu. Seperti saat Tom menggunakan palu raksasa untuk mencoba dan membuat panekuk dari Jerry. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membutuhkan beberapa kaleng babat. Dengan amplas halus, gosok gambar yang tercetak pada kaleng hingga hilang seluruhnya. Tapi kita tidak bisa meninggalkan kaleng dengan makanan di dalamnya.
Jadi kosongkan isinya ke dalam wadah dan pikirkan dengan apa kamu akan makannya. Mungkin telur orak-arik akan terasa enak, aku sudah makan yang lebih buruk. Gunakan tisu toilet untuk mengeringkan kaleng setelah dicuci dengan banyak air. Menggunakan spidol permanen buat garis di mana kita perlu memotong. Ini akan menjadi tempat kita akan meletakkan makanan untuk dimasak. Dengan alat tajam, dalam kasusku cutter, potong sepanjang tanda tapi jangan potong sampai ke atas. Kita sudah memiliki oven konvensional pertama kita. Hapus sisa dari spidol biru dengan sedikit pelarut dan kertas toilet. Kita masih perlu menghalangi langkah ini dengan kaleng lainnya. Aku ingat ketika nenekku biasa membuat makanan favoritku di oven konvensionalnya yang besar. Itu tampak seperti suatu dari dapur restoran bintang 5. Ngomong-ngomong, pernahkah aku bertanya tentang makanan favoritmu? Aku suka keripik kentang, roti bakar, daging, dan banyak keju. Karena mudah membuatnya, membuatku bahagia. Setelah membersihkan bekas spidol, kita akan mengamplas tepi kasar area yang kita potong dengan amplas apapun yang kita miliki. Bahkan kikir kuku pun bisa. Ini akan mencegah kita melukai diri kita sendiri dan menjaga pizza agar tidak mengandung potongan aluminium. Jadikan sampai sehalus kulit bayi. Slot tempat makanan sudah siap. Jadi mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yang merupakan salah satu favoritku karena memungkinkan aku untuk menikmati Coca-Cola yang menyegarkan. Lagi pula aku sudah melanggar dietku pada penemuan pertama. Dengan cutter dan sesuatu yang berfungsi sebagai penyangga, potong bagian bawah kaleng. Kita akan membutuhkan 2 potongan ini yang akan kita ubah menjadi pembakar oven. Buat beberapa potongan kecil di sekitar salah satu potongan. Dengan pena, tandai titik-titik pada potongan kedua untuk mengetahui di mana membuat lubang agar api yang menyala bisa keluar untuk memanaskan camilan kita. Memikirkan apa yang akan aku masak di sini saja sudah membuat aku lapar. Aku hanya punya telur untuk sarapan karena itu satu-satunya yang ada di kulkasku. Gabungkan kedua potongan kaleng untuk memastikan tertutup sempurna. Kita tidak ingin gas bocor keluar dan kabum. Ya mungkin kamu hanya akan bakar bulu matamu. Kamu akan membutuhkan banyak stik es krim. Tapi kali ini aku sarankan kamu membelinya. Akan sangat kejam jika aku menyuruhmu makan es krim di cuaca dingin ini. Oleskan silikon dingin ke stik setelah diatur seperti yang kamu lihat di layar. Lalu letakkan secara horizontal. Kita sekarang memiliki bahan baku. Jangan terlalu bersemangat, karena kita tidak akan makan Pringles ini. Yang akan kita butuhkan hanyalah tutupnya. Lukis tutup papan kayu dengan pensil, lalu gunting dengan alat pilihanmu. Aku tidak merekomendasikan cutter karena agak sulit. Ini akan menjadi kulit pizza kualitas Italia. Untuk membuatnya lebih estetis, ratakan tepinya dengan kikir apapun yang kamu temukan di rumah, atau curi salah satu dari saudara perempuanmu. Ambil sebatang kayu tipis, lalu potong dengan gergaji. Buat tanda kecil pada lingkaran kayu tempat kita akan membuat alur untuk tongkat yang baru saja kita potong. Oleskan lem super di alur dan tempelkan stick untuk menyelesaikan kulit pizza mini kita yang kuat. Kali ini gunakan cairan yang mudah terbakar, seperti bensin putih untuk menyalakan kompor karena lebih sederhana daripada menyiapkan sistem pasokan gas. Setelah kamu mengisi jarum suntik dengan bahan bakar, tambahkan jarumnya yang menakutkan dan isi korek api kita melalui satu-satu lubangnya. Apakah kalian juga suka bau bensin? Sangat lezat. Gas, gas, gas. Seperti penyanyi hebat penyanyi. Letakkan sumber api kita di slot bawah dan keluarkan produk kita. Kamu mungkin tidak mengira aku akan menyiapkannya dari awal kan? Aku hampir tidak tahu cara membuatnya. Bahkan ketika beku, mereka terlihat sangat menggugah selera. Aku sangat lapar, aku bisa makan seekor gajah sekarang. Ayo, segera masukkan pizza ini agar bisa menenangkan laparku. Menurutmu berapa lama yang dibutuhkan untuk masak? Sekitar 2 menit? Aku menyebut mahakarya seni kuliner ini pizza pencipta jenius. Memang enak, aku juga membuat versi oven kecil kita ini dengan pintu untuk rasa yang lebih unik. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu cara menambahkan pintu kecil itu? Kamu hanya perlu menempelkannya. Dasar, masa semuanya harus kuberitahu? Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Juga ini 2 video tentang penemuan yang lebih hebat. Di sini kamu dapat subscribe channelku agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa.